Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Zona Hipnotis. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Vincent Purba. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, saya ingin men-sharingkan satu topik yang sangat penting dan sangat menarik Bapak Ibu, yang kita sebut dengan post-hypnotic suggestion. Bapak Ibu, selanjutnya untuk mempermudah sharing kita, post-hypnotic suggestion ini akan saya singkat dengan PHS saja ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, semangat pagi, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kenapa post-hypnotic suggestion atau PHS ini jadi satu bahasan yang menarik, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita coba untuk gali lebih dalam lagi Bapak Ibu. Karena saya analisis Bapak Ibu selama ini tidak sedikit trainer-trainer yang salah persepsi tentang post-hypnotic suggestion ini Bapak Ibu. Loh, kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Ternyata setelah saya analisis, saya teliti lebih jauh lagi, di silabus-silabus hipnoterapi Bapak Ibu maupun hipnosis, sedikit sekali yang membahas tentang PHS ini Bapak Ibu. Itu pun tidak mendetail, tidak mendalam. Akhirnya saya penasaran sekali Bapak Ibu, ingin tahu, explore lebih jauh lagi tentang PHS ini Bapak Ibu. Setelah saya coba explore, saya coba cari melalui searching di Google, melalui YouTube, melalui kanal-kanal lainnya, Bapak Ibu, ternyata betul Bapak Ibu. Saya temukan pembahasan tentang PHS ini sangatlah minim dan tidak mendetail Bapak Ibu. Kalaupun saya temukan banyak bahasan yang membahas tentang PHS ini, itu masih berbahasa Inggris Bapak Ibu. Yang tentunya pasti pembicaranya pun dari luar sana Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan malam ini. Tetapi sebelum kita masuk ke PHS Bapak Ibu, saya ingin flashback sedikit bahwa di dalam struktur dasar tahapan proses hipnosis, di mana PHS adalah salah satunya, secara garis besar itu ada 6 Bapak Ibu tahapan dalam proses hipnosis. Yang pertama kita sebut dengan pre-induction atau induksi awal. Fungsi pre-induction atau induksi awal ini Bapak Ibu untuk mempersiapkan klien dalam suatu kondisi tertentu yang kondisif tentunya antara si hipnotis, terapis, dan klien Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita sebut dengan induction atau induksi itu sendiri. Dan ini merupakan hal sarana yang penting Bapak Ibu untuk membawa klien agar berpindah dari conscious mind atau pikiran sadarnya ke subconscious mind, pikiran bawah sadar. Dan induction atau induksi ini pun saya bisa kategorikan juga menjadi 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan deepening. Yang kedua kita sebut dengan depth level test. Apa yang dimaksud deepening ini Bapak Ibu? Deepening ini bertujuan untuk mengukur kondisi tertentu dari si klien sedalam apa sudah mengalami kondisi trance Bapak Ibu. Sedangkan depth level test adalah sebuah tes untuk menguji seberapa jauh klien kita ini sudah berpindah dari conscious mind atau pikiran sadarnya ke subconscious mind, ke pikiran bawah sadarnya. Baik Bapak Ibu, proses yang ketiga yang kita sebut dengan therapeutic procedure atau suggestion. Apa itu therapeutic procedure suggestion? Saya yakin Bapak Ibu mungkin yang mendalami hipnosis dan hipnoterapi sudah mengerti, tapi ada baiknya saya utarakan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu.
yaitu di mana kondisi klien dalam kondisi tertentu, dalam hal ini trance Bapak Ibu, yang akan secara tidak langsung klien itu sudah siap diterapi dengan sugesti-sugesti tertentu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat kita sebut dengan termination atau terminasi Bapak Ibu. Termination atau terminasi Bapak Ibu adalah suatu tahap dalam proses mengakhiri hipnosis. Kemudian yang kelima kita sebut post hypnotic tadi Bapak Ibu, yang akan kita bahas nanti sebentar di belakang. Dan yang keenam Bapak Ibu yang kita sebut dengan kondisi normal. Kondisi normal ini adalah pada saat klien sudah merasa segar dan klien sudah merasa normal kembali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke topik kita tentang PHS adalah sugesti yang diberikan kepada klien Bapak Ibu dalam kondisi hipnosis, yang nantinya klien ini menjalankan sugesti ini pada saat klien ini sudah keluar dari kondisi hipnosis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa ya syarat ketentuan berlaku itu Bapak Ibu? Syarat dan ketentuan yang berlaku ini Bapak Ibu sifatnya kontekstual. Jadi Bapak Ibu, PHS ini sangatlah penting di dalam proses hipnotik. PHS ini sangatlah penting Bapak Ibu di dalam proses clinical hipnotik. Maksud saya hipnotik klinis. Bapak Ibu, PHS biasanya sering dikaitkan dengan anchor. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebagai terapis, sebagai hipnotis ingin mengendalikan klien kita, kita bisa menggunakan bunyi, suara, atau tindakan yang disebut dengan anchor Bapak Ibu. Jadi rumus dasar PHS sama dengan rumus dasar pemrograman. Rumus dasar pemrograman ini Bapak Ibu adalah jika titik-titik maka titik-titik Bapak Ibu. Nah, perbedaannya dengan PHS adalah Bapak Ibu, di mana ditentukan pada waktu kapan sugesti itu diberikan dan kapan sugesti itu dijalankan Bapak Ibu. Sekalipun dasar pemrogramannya pada intinya sama Bapak Ibu, sekalipun itu dibawakan di dalam situasi stage, satu panggung yang sering orang sebut dengan state hypnosis Bapak Ibu. Jadi yang membedakannya itu Bapak Ibu dari rumus dasar program PHS tadi Bapak Ibu. Nah, jika di sini saya ambil contoh lah ya Bapak Ibu ya, satu kalimat yang mendeskripsikan tentang PHS. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jika Anda nanti saya panggil nama Anda akan lupa dengan nama Anda. Kalau Anda mengerti, anggukan kepala. Jika di sini Bapak Ibu berarti kontekstual. Ada 3 hal yang bisa kita telusuri dari jika ini. Yang pertama disebut dengan kapan, yang kedua di mana, yang ketiga sifat atau input Bapak Ibu. Ketiga hal tersebut menghasilkan output atau action atau aksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sharing singkat saya ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan Bapak Ibu, kalau PHS ini dilakukan sebelum terminasi. Sekali lagi Bapak Ibu, karena ini hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu, saya ingin mengatakan dengan rendah hati Bapak Ibu, kalau PHS ini dilakukan sebelum proses terminasi. Baik Bapak Ibu, sekian sharing dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga sharing ini berguna, bermanfaat Bapak Ibu buat kita ke depannya, untuk kita bisa lebih lagi mengerti tentang salah satu hal yang kita sebut dengan PHS atau post hypnotic suggestion yang jarang dibahas di dalam materi-materi atau kurikulum di hipnoterapi atau hipnosis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing saya berikutnya.
Saya ucapkan kepada Bapak Ibu tetap semangat, sukses selalu buat kita semua. Salam dahsyat luar biasa. Terima kasih.